Selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, selamat beribadah. Tak habis-habisnya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita patut memuji dan memuliakan Tuhan atas segala kemuliaan-Nya. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, ibadah kita akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, ketika Engkau mengundang kami untuk hadir di dalam persekutuan-Mu, kami sungguh rindu untuk datang kepadamu. Kami rindu untuk boleh bersekutu denganmu. Namun ketika kami berhadapan dengan Engkau, kami sadar akan betapa hinanya kami, akan betapa celanya kami di hadapan Engkau. Oleh sebab itu pada saat ini, kami memohon akan kasih-Mu. Kami memohon akan pengampunan-Mu.
sehingga Engkau boleh pulihkan kami, Engkau kuduskan kami, dan Engkau layakkan kami untuk boleh bersekutu, beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya saat ini, tangan kasih-Mu Engkau ulurkan atas kami. Jamahlah kami, dekaplah kami, dan kasihanilah kami. Bapa, dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan, saat ini Tuhan berkenan menyatakan berita anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah dinyatakan di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-103, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami siap menyambut firman-Mu. Nyatakanlah kepada kami kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Mu. Dan ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini untuk boleh menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-58. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dari anak manusia dan minum dari darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah perjalanan wisata yang pernah saya ikuti, sampailah saya pada saat itu bersama dengan rombongan di sebuah tempat yang diberi nama Gereja Bapa Kami. Gereja ini mempunyai keunikan. Dinding-dinding gerejanya itu diisi atau dihiasi dengan doa Bapa Kami. Seperti yang kita baca di dalam Injil Matius. Dalam berbagai bahasa. Ada juga
bahasa Indonesia, ada juga bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa lain dari Indonesia yang dipakai untuk menerjemahkan doa Bapa Kami dari bahasa Yunani ke dalam bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik, selain doa Bapa Kami di dinding gereja Bapa Kami ini, saya melihat ada hiasan atau ornamen di setiap tiang gereja ini. Yaitu setiap tiang gereja ini pada ujung bagian atasnya ada ornamen yang berupa burung. Bagi saya, apa kaitannya burung dengan Bapa Kami? Ketika saya mengajukan pertanyaan kepada pemandu wisata saat itu, pemandu wisata itu menjelaskan, itu sebetulnya adalah sebuah gambaran tentang sejenis burung pelikan. Burung ini mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Seekor induk burung ketika ia mempunyai anak, ia akan memberi anak atau anak-anaknya itu makanan. Dia akan menyuapi makanan yang ia dapatkan dari tempat di sekitar sarang burung itu. Tetapi seandainya si induk burung itu tidak mendapatkan makanan untuk bisa disuapkan kepada anak-anaknya di sarangnya, si burung ini akan merelakan dagingnya yang ada di bagian dadanya untuk ia patuk, untuk ia ambil dan kemudian disuapkan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang karena luka yang dialami oleh si induk itu, atau juga karena daging di bagian dada yang sudah terlalu banyak diberikan kepada anak-anaknya, si induk itu pun mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemandu wisata ini kemudian mengatakan, itulah sebabnya ornamen burung ada di gereja ini. Itu mau menunjukkan betapa besar pengorbanan Bapa untuk dunia ini. Doa Bapa Kami itu akan membawa ingatan setiap orang kepada Bapa. Dan gambaran burung yang rela memberikan tubuhnya untuk anaknya itu mau dipakai untuk lebih meyakinkan tentang Bapa, Allah kita yang rela memberikan tubuh dan darahnya untuk kehidupan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dialah roti hidup. Pada beberapa khotbah minggu-minggu yang lalu, tentang Yesus yang adalah roti hidup sudah dibahas. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa ialah roti yang memberi kepada dunia ini hidup.
Bahkan yang ia berikan itu adalah hidup yang kekal. Dalam bacaan kita, Yesus menawarkan roti hidup itu kepada dunia. Supaya dunia bisa menikmati, bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ketika manusia mau menikmati roti hidup itu, maka manusia akan menikmati hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus kemudian memperjelas tentang pernyataan roti hidup itu. Bagaimana seseorang makan roti hidup itu. Yesus menjelaskan bahwa dia sebagai roti hidup, orang yang mau menikmatinya, ia harus mau makan dagingnya dan minum darahnya. Mungkin gambaran ini cukup mengerikan. Karena kita manusia, bukan seperti burung pelikan yang saya ceritakan tadi. Bagaimana kita bisa makan daging manusia dan minum darah manusia? Pertanyaan atau gambaran yang seperti ini yang juga menimbulkan pertanyaan bahkan perdebatan di antara orang-orang Yahudi yang pada saat itu mendengar pernyataan Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan tentang roti hidup yang adalah daging dan darah itu dua kali. Yesus menyatakan atau menegaskan itu dua kali dalam dua versi. Pada ayat yang ke-53, ini adalah versi pernyataan Tuhan Yesus dalam versi yang negatif. Pada ayat yang ke-54, Tuhan Yesus menegaskan lagi, tapi dalam versi yang positif. Saya akan membacakan ayat yang ke-53 dan 54. Ayat 53, sekali lagi ini adalah versi yang negatif. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak makan dan tidak minum, tidak mempunyai hidup." Ini versi yang negatif. Ayat yang ke-54 ini adalah versi yang positif. Yesus mengatakan berikutnya, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menegaskan dalam dua versi, kalau tidak makan, tidak minum, dan juga ketika orang mau makan dan mau minum. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya meyakinkan orang pada waktu itu yang mendengar pernyataan Tuhan Yesus tentang daging dan darah. Orang-orang Yahudi yang berdebat ditegaskan dalam dua versi pernyataan tadi tentang makan atau tidak makan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita gambaran ini
mungkin bisa kita mengerti atau bisa kita pahami ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, kita biasa makan roti dan minum anggur. Dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita makan dinyatakan menjadi simbol dari tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Ketika seseorang mengikuti perjamuan kudus, ia akan makan roti dan minum anggur yang bisa dimaknai bahwa pada saat itu Yesus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya itu masuk ke dalam dirinya. Ketika roti dan anggur masuk ke dalam tubuh beserta perjamuan, maka itu bisa diyakinkan bahwa tubuh dan darah Kristus itu masuk ke dalam dirinya. Gambaran tentang perjamuan kudus ini bagi kita akan mempermudah akan pernyataan Yesus yang telah menyatakan bahwa siapa yang mau makan, ia akan memperoleh hidup. Ketika daging dan darah Yesus menyatu dengan orang yang menikmatinya, orang itu akan mendapatkan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi ini sesungguhnya masih belum jelas. Kalau dalam perjamuan kudus seperti yang saya katakan tadi, roti dan anggur itu hanya lambang. Tapi bagaimana dalam kehidupan nyata kita hari demi hari? Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus ketika ia menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, seperti yang menjadi dasar ibadah, seperti yang saya bacakan di awal ibadah tadi, dia menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus mau menaruh pikiran seperti yang ada pada Kristus. Kalau Kristus ada di dalam keyakinan kita, maka seharusnya di dalam kehidupan kita, Kristus itu juga nampak di dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan supaya ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Dalam bahasa yang keren, secara teologis, sesungguhnya kalau Yesus itu adalah gambar Allah, imago Dei. Yesus yang masuk ke dalam manusia, maka pada manusia itu juga seharusnya ada gambar Kristus, imago Christi. Jadi setiap orang yang mau makan dan minum daging atau tubuh dan darah Kristus, maka seharusnya ia bisa menampakkan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kalau kita mencoba melihat di dalam keberadaan
kita. Apakah kita sebagai jemaat GKI Kebumen sudah menampakkan Kristus? Apakah kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat, kita sebagai anggota jemaat ini sudah memperlihatkan Kristus di tengah-tengah masyarakat ini? Juga kita sebagai pejabat gereja, entah penatua, entah pendeta, apakah kita dalam hidup ini sudah memperlihatkan, sudah menampakkan Kristus di dalam kehidupan ini? Ini adalah sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin secara jujur kita mengatakan, ya, saya masih belajar untuk bisa menghadirkan Yesus. Saya masih mempunyai kekurangan. Saya masih mempunyai kelemahan. Secara pribadi pun, saya sebagai pendeta menyadari, mungkin di dalam kehidupan saya, citra Kristus yang saya perlihatkan belumlah sempurna. Tetapi pada saat ini kita diajak untuk mau terus makan dan minum. Artinya menyatukan Kristus itu di dalam diri kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di depan banyak orang. Mari saudara, wujudkan Kristus di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Dan ketika orang melihat Kristus, ia mau menerima, mau menikmati Kristus. Dan kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan semua umat manusia. Mari hadirkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa Engkau telah berkorban untuk kami. Tubuh atau daging dan darah-Mu telah Engkau korbankan untuk kami, supaya kami dapat hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Bapa, kami sadar di dalam kenyataan kehidupan kami masih seringkali gagal untuk mewujudkan akan citra Kristus. Gambar Kristus yang seharusnya nyata pada kami seringkali masih belum sempurna. Biarlah saat ini, ketika Engkau menawarkan kepada kami untuk menikmati roti hidup itu, kami dengan penuh keyakinan menyambut dan terus kami mau hidup di dalam Engkau. Dan kami saat ini memohon kepadamu, biarlah Engkau yang hidup di dalam kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ragu-ragu untuk menerima Kristus di dalam hidupnya. Biarlah Engkau mau mengetuk hatinya. Engkau bersedia untuk tinggal di dalamnya, sehingga mereka pun boleh merasakan akan kehadiran-Mu, dan kemudian mereka mau mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan. Apapun yang mereka hadapi, kami memohon kepadamu ya Bapa, ikutlah dalam pergumulan mereka, sehingga apa yang mereka hadapi akan dapat terselesaikan dengan baik, mendapatkan jalan keluar yang terbaik, dan mereka boleh yakin bahwa Engkaulah yang mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjangkiti oleh virus corona. Mereka yang menjalani isolasi mandiri. Mereka yang harus mengasingkan diri. Kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan, dan biarlah dalam waktu yang tidak lama mereka boleh pulih. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk melepaskan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Sehingga dalam waktu yang tidak lama bangsa ini akan dapat kembali pulih, menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar
secara daring. Mereka yang ada di bangku TK, SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa. Biarlah apa yang harus mereka jalani dalam belajar jarak jauh itu tidak membuat mereka patah semangat, tidak membuat mereka kehilangan harapan untuk mendapatkan ilmu bekal kehidupan mereka yang baik. Kami berdoa juga untuk para pengajar, para dosen, biarlah Engkau karuniakan roh hikmat, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dengan penuh sukacita dan dengan penuh dedikasi yang baik. Bapa, kami menyerahkan syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyempurnakan doa ini, sehingga yang seturut dengan kehendak-Mu boleh menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 203 bait 1 dan 2. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Marilah kita membawa persembahan ini dengan doa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang akan menguduskan, menyucikan persembahan ini. Terimalah ya Tuhan, pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk bisa melaksanakan dan mengambil bagian untuk menjalankan persembahan ini. Kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
landasanku hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Sekarang saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.